Untuk mengimplementasikan pemasaran relasional, yaitu kemampuan karyawan. Jadi gimana karyawan bisa melayani pelanggan dengan baik. Jadi kan karena inget ya, kalau perusahaan jasa, karyawan itu ujung tombak perusahaan. Karena apa? Karena mereka yang berhadapan langsung dengan konsumen. Terus tingkat keuntungan yang diharapkan, yaitu tadi tingkat keterlibatan. Keuntungan kan kayak yang saya tadi bilang, semakin banyak pelanggan setia yang kita miliki, semakin besar kemungkinan kita untuk mendapatkan profit yang lebih besar. Terus tingkat keterlibatan yang diharapkan. Nah, kalau jasa itu kan butuh kerjasama dari konsumen juga kan, ketika kita memberikan pelayanan itu butuh kerjasama dari konsumen. Makanya itu semakin bagus hubungan kita dengan konsumen, maka proses penyampaian atau proses pemberian pelayanan itu kepada konsumen akan berjalan semakin bagus. Terus pengalaman perusahaan juga penting. Terus kemampuan untuk mengukur kinerja relasional, jadi tahu seberapa besar hubungan yang terjalin antara perusahaan dan konsumen. Di sini ada sistem baru yang yaitu namanya customer bonding. Customer bonding itu sistem baru yang berinisiatif untuk mempertahankan hubungan dengan setiap pelanggan atau calon pelanggan. Itu namanya customer bonding. Ini pengikatan konsumen. Jadi gimana caranya perusahaan itu mengikat konsumen untuk lebih memilih kita, jadi lebih mengenal kita. Ini strategi berpusat pada kesetiaan pelanggan. Terus penampilan jujur perusahaan pada konsumen. Ini dasar dari customer bonding, itu strategi yang berpusat pada kesetiaan pelanggan. Terus penampilan jujur perusahaan pada konsumen yang disampaikan melalui media tertentu. Nah, ingat kan konsepnya positioning atau konsepnya reliability, dimensi kualitas jasa reliability. Jadi apa yang kita janjikan ke konsumen itu harus bisa kita realisasikan. Kayak misalnya yang perusahaan pengiriman barang, kita berjanji akan mengirimkan barang dalam waktu 24 jam. Jadi jangan sampai kita mengirim barang lebih dari 24 jam. Jadi itu di situ nanti kan image perusahaan kita jadi kurang baik. Jadi kita mengumbar janji, tapi nyatanya kita nggak bisa menepatinya. Itu dia harus sesuai apa yang kita janjikan dengan apa yang kita berikan, itu harus sesuai. Terus habis itu yang ketiga, pengalaman konsumen memakai produk atau jasa yang memenuhi atau melebihi harapan. Nah, kan kita bisa tahu pengalaman konsumen, kita bisa lihat dari perilakunya. Nah, ini prosesnya yaitu awareness bonding. Perusahaan berusaha mendapat bagian dalam ingatan atau benak konsumen. Jadi membangun kesadaran konsumen bahwa perusahaan kita itu ada. Jadi awareness, jadi perusahaan itu tahu kalau si perusahaan ini tuh ada. Jadi gimana caranya membangun itu? Salah satunya dengan positioning, itu bisa kan, gimana caranya kita membangun image kita di mata konsumen. Terus identity bonding, penghargaan konsumen terhadap tindakan positif perusahaan karena ada ikatan emosional. Nah, jadi perusahaan tadi, perusahaan ini bagus, bisa melayani dengan cepat, bisa memenuhi semua keinginan konsumen, seperti itu. Identitas. Jadi selama perusahaan bisa memberikan sesuatu yang baik, itu akan membangun ikatan antara konsumen dengan perusahaan. Terus habis itu yang ketiga, relationship bonding, membentuk ikatan dan dialog antara konsumen. Jadi terus melakukan komunikasi
Jadi dari perusahaan mendapatkan feedback, dari sisi konsumen juga bisa mengeluarkan pendapatnya. Terus community bonding, interaksi tidak hanya antara perusahaan dan pelanggan, namun juga pelanggan dengan pelanggan. Kira-kira ada yang bisa kasih contoh nggak community bonding itu seperti apa? Community bonding, jadi pelanggan dengan pelanggan berinteraksi. Misalnya seperti apa? Halo? Nah, lo nggak dengar. Community bonding, interaksi antara pelanggan dan pelanggan itu seperti apa contohnya? Ya, bisa. Komunitas. Jadi di klub itu ada acara apa? Nah, itu kan ada interaksi antara sesama pelanggan. Mungkin mereka di situ bisa bertukar pendapat. Itu contohnya. Ini nggak bisa dengar suara saya toh? Kok nggak tahu saya tanya apa? Halo? Ada orang di sana? Krosak-krosak. Oh no, berarti ini emang fisiknya. Iya, ini kayak fisiknya. Saya lanjutkan dulu ya. Ayo. Oke, saya lanjutkan ya. Ini sudah sampai sini, ada yang mau ditanyakan nggak?